Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada semangat ya semuanya. Oke, biar tambah semangat lagi, ibu pengen kalian nyanyi yel-yelnya terlebih dahulu. Ayo. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Alhamdulillah kalian emang benar-benar semangat kali ini. Oke, sebelum memulai ke pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Dimas, kamu pimpin berdoa ya. Amin. Ya, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu sebelum memulai pelajarannya. Baik, Ibu mulai. Yang pertama, Farida Nurani. Iya hadir. Iksan Pratama. Iya hadir. Dimas Pratama. Cindy Aulia. Nabila Putri. Oh iya. Kansa Aulia. Alhamdulillah ya, hari ini tidak ada yang berhalangan hadir. Jadi semuanya tidak akan tertinggal materi. Oke, sebelumnya kita kemarin membahas tentang apa anak-anak? Membahas tentang makhluk hidup. Dan sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup itu apa aja. Ya, tujuannya apa sih kita mempelajari makhluk hidup ini? Tujuannya itu agar kalian itu bisa menyebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup itu, dan nanti setelah ibu memberikan gambar, kalian juga bisa langsung, oh ini ciri-cirinya, ciri-ciri dari sapi, ciri-ciri dari kambing, ciri-ciri dari kelinci, seperti itu. Baik, setelah itu kalian buka buku paket halaman 41 ya, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tapi sebelumnya ibu mau tanya ke kalian. Kalian masih ingat kan apa itu makhluk hidup? Hayo, siapa yang udah lupa? Oke, Nabila, apa? Iya, makhluk hidup itu yaitu makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki ciri-ciri. Tapi lebih tepatnya, kita dapat menyimpulkan makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan hidupnya dari berbagai bentuk perubahan, yang dapat berkembang biak dan melestarikan jenisnya. Apa saja jenis dari makhluk hidup itu? Yang pertama ada manusia, yang kedua ada hewan, dan yang ketiga ada tumbuhan. Ketiganya ini memiliki ciri-ciri yang hampir sama. Tetapi manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Terus ibu mau tanya, kenapa ada batu, tanah, dan angin? Ini tuh tidak masuk ke dalam makhluk hidup karena apa? Hayo. Apa Dimas? Iya, karena mereka ini adalah termasuk benda mati. Benda mati ini tidak dapat tumbuh karena mereka ya emang mati. Mereka ini tidak dapat tumbuh berkembang biak. Karena ciri-ciri dari makhluk hidup itu apa saja? Ciri-cirinya itu yaitu ada berapa? Ada 6. Yang pertama yaitu bergerak. Setelah itu bernafas. Iya Nabila, apa? Iya, mengalami pertumbuhan. Mengalami tumbuh. Setelah itu apa lagi? Makan dan minum. Iya, makan dan minum. Kalau nggak makan dan minum, mereka pasti akan cepat mati. Seperti halnya
Kalau manusia itu nggak makan dan minum, pasti manusia akan meninggal dunia karena mereka kelaparan. Hewan juga kayak gitu. Kalau mereka nggak makan dan minum, pasti mereka juga akan meninggal. Kalau tumbuhan mereka nggak dikasih air, nggak disiramin, mereka kan pasti juga cepat layu, cepat mati kan tumbuhannya. Nggak bakalan tumbuh-tumbuh. Habis itu berkembang biak. Iya, berkembang biak. Setelah itu apa yang terakhir? Peka terhadap rangsangan, atau ini dinamakan iritabilitas. Oke, nanti Ibu akan terangkan ya. Yang pertama, kita akan mempelajari dari ciri-ciri bergerak. Makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk bergerak. Bergerak itu adalah tanpa ada bantuan dari pihak lain. Contohnya, bergerak itu terbagi menjadi dua, yaitu bergerak aktif dan bergerak aktif. Bergerak aktif itu contohnya proses perubahan posisi satu menuju ke tempat lainnya. Contohnya saat Ibu berjalan. Ibu dari sini, Ibu mau berjalan ke sana. Tek, tek, tek. Maka ini yang dinamakan bergerak aktif. Setelah itu Ibu saat olahraga Ibu lari. Ibu lari dari sisi A ke sisi B, maka itu dinamakan bergerak aktif. Apa yang dinamakan dengan bergerak pasif? Bergerak pasif itu kita bergerak tanpa berpindah tempat. Ya, kalau kita melakukan kayak lari di tempat kayak gini, itu kan Ibu tetap masih ada di sini kan. Ibu tidak berpindah dari A tidak ke B. Ibu tetap di sini. Contoh dari ciri-ciri bergerak ini apa aja? Contohnya, manusia dapat berjalan dengan menggunakan kedua kakinya. Ikan dapat berenang menggunakan sirip. Dan burung dapat terbang menggunakan sayapnya. Dan setelah itu, cicak. Ya, cicak. Cicak ini dapat merambat ke dinding. Menggunakan apa? Ya, menggunakan kakinya. Baik, di sini masih ada yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan? Iya, Nabila, apa? Ular bergerak menggunakan apa, Bu Guru? Oke, baik. Ular ini bergerak menggunakan tulang punggungnya dan ototnya. Jadi, saat ini ular itu melata ke tanah itu menggunakan tulang punggung dan tulang ototnya. Fungsinya yaitu untuk bergerak, untuk biar dia bisa jalan ke tanah, dari tanah gini-gini, yang ngulet-ngulet kayak gitu. Setelah itu yang kedua, kita bergerak sudah. Habis itu kita lanjut ke bernafas. Bernafas, manusia dan hewan ini bernafas menghirup udara oksigen yaitu O2 dan mengeluarkan karbon dioksida yang disebut dengan CO2 ya. Kalau tumbuhan itu juga bernafas tapi berbeda. Pada waktu siang hari, tumbuhan itu menghirup udara karbon dioksida dan mengeluarkan karbon oksigen. Kebalikannya, kalau waktu malam hari, tumbuhan itu menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara karbon dioksida CO2. Contoh alat pernafasan itu apa saja? Manusia bernafas menggunakan paru-paru, ya betul. Ikan bernafas menggunakan apa, Nabila? Iya, insang, ya betul. Kalau tumbuhan itu juga bisa bernafas loh. Kok bisa sih, Bu Guru? Padahal kan nggak punya hidung, nggak punya paru-paru, nggak punya yang alat pernafasan loh. Ada. Jadi tumbuhan itu bisa bernafas karena tumbuhan itu kan memiliki daun, yaitu di mulut daun ini terdapat stomata dan lentisel yang gunanya untuk tumbuhan itu bernafas. Jadi tumbuhan itu bernafas melalui
mulut daun atau stomata, dan lentisel ini. Oke, terus kalau katak itu kan hewan reptil. Dia bernafas menggunakan apa? Hayo, siapa yang tahu? Hayo, siapa yang tahu? Oke, Cindy apa? Hayo. Katak bernafas menggunakan, iya, paru-paru. Hewan reptil itu juga bernafas menggunakan paru-paru. Kayak katak kan menggunakan paru-paru, tapi kalau kecebong itu kan masih kecil ya. Dia bernafas menggunakan insang seperti ikan. Baik, di materi bernafas ini ada yang mau ditanyakan nggak anak-anak? Iya, Iksan. Iksan mau tanya apa? Ular bernafas menggunakan ular. Oke, Ibu, baik. Ibu akan menjawab ya. Ular itu termasuk hewan reptil juga kan? Berarti dia sama halnya dengan katak. Katak bernafas menggunakan paru-paru, ya. Ular ini bernafas dengan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, kemudian ke batang tenggorokan, lalu ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru ini, oksigen itu diserap, sedangkan karbon dioksidanya dikeluarkan, seperti itu. Iksan bagaimana? Sudah paham, Nak? Iya, sama-sama. Baik, materi bernafas sudah. Setelah itu, mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan itu artinya apa, anak-anak? Pertumbuhan itu artinya bertambahnya ukuran tinggi badan kita dan berat badan kita. Iya, kayak Nabila sekarang kan tambah tinggi, nggak kayak dulu TK masih kecil, sekarang udah tinggi. Iksan juga dulu masih kecil, sekarang tambah berat badannya bertambah kan? Itu dinamakan dengan pertumbuhan. Jadi pertumbuhan ini dipengaruhi oleh apa, anak-anak? Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh makanan dan minuman, dan juga pola makan kita, dan juga kebiasaan kita berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan itu sangat penting. Apalagi kita disertai olahraga yang teratur, maka badan kita akan tetap sehat. Kita dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Kita nggak mudah sakit, kita nggak mudah capek, kayak gitu. Apa contoh dari pertumbuhan makhluk hidup? Oke, Ibu punya contohnya di sini, yaitu ini ada ayam. Daur hidup ayam dimulai dari telur yang udah dibuahi menjadi embrio. Setelah itu telur ini menetas dan menjadi anak ayam, yang setelah itu menjadi ayam dewasa. Dan nanti kalau ayam ini udah besar, pasti pada makan ayam kan? Hayo, di sini siapa yang nggak suka ayam? Pasti semuanya suka kan? Dan setelah itu Ibu juga memiliki daur hidup kupu-kupu. Nih, yang pertama dari telur menjadi ulat atau larva, kemudian menjadi kepompong. Kepompong ini yang sering anak-anak kecil yang sering kalian mainin ya. Nih, dan ini menjadi pompong pupa kayak gini. Setelah itu menjadi kupu-kupu muda masih kecil, dan setelah itu menjadi kupu-kupu dewasa seperti ini. Oke, baik, sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan nggak di mengalami pertumbuhan? Oke, nyamuk. Siapa tadi yang tanya? Ayo, kok langsung diem? Ayo. Oke, Dimas tadi tanya apa? Daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk juga hampir sama dengan kupu-kupu, yaitu dari telur dia ke larva, kemudian juga menjadi kepompong, dan dia langsung menjadi nyamuk dewasa.
Nyamuk ini memiliki proses daur hidup yang sempurna karena terbagi menjadi 4 tahap itu tadi, yaitu dari telur, larva, pupa, dan menjadi nyamuk. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Baik, setelah ini kita langsung lanjut ke makan dan minum. Makhluk hidup itu memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih dan sehat. Supaya apa? Supaya badan kita itu tetap sehat dan kita juga memiliki tenaga energi karena kita makan dan minum. Kalau kita nggak makan dan minum, kita pasti merasakan lemas, pusing, letih, dan lesu juga. Contohnya dari makanan makhluk hidup itu? Tumbuhan itu juga memerlukan makanan dan minuman loh anak-anak. Dari apa? Tumbuhan ini mendapatkan energinya dari air dan oksigen serta dari cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis agar tumbuhan itu terus berkembang biar agar tetap terus tumbuh. Baik, setelah itu kalau sapi itu makannya makan apa? Makan rumput. Ya, makan rumput. Ya, sapi biar punya energi juga kayak manusia. Kelinci juga, kelinci kan suka makan wortel tuh. Dia biar sehat, biar dia juga mendapatkan energi. Jadi kelinci itu bisa lompat ke sana ke sini main-main kayak kita. Dan udah makan dan minum, tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, udah paham ya. Yang kelima yaitu berkembang biak. Berkembang biak ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuannya agar melestarikan jenisnya supaya tidak punah dan tidak mengalami kepunahan itu. Caranya yaitu ada 2, dengan cara melahirkan dan juga bertelur. Apa saja yuk yang melahirkan itu? Ada sapi, ada kambing, kuda, kelinci. Iya, manusia kan juga dilahirkan. Kita dilahirkan dari ibu kita. Iya, betul. Nah, Cindy, habis itu kalau bertelur itu apa aja? Ayo, telur, bertelur, ayo. Iya, ayam, bebek, ular. Iya, ular itu dengan cara bertelur ya. Dan juga burung. Iya, burung. Burung tuh kalau di atas pohon tuh kalau ada sarangnya itu pasti bertelur banyak kan. Kalau diganggu itu pasti marah kan? Betul. Jadi kalian paham ya tentang berkembang biak. Habis itu yang ke-6 yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Ini tuh apa toh? Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangannya itu berbeda-beda loh. Contohnya, pupil mata manusia itu akan mengecil secara spontan ketika kita akan menutup mata dan saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Pasti kalau kita kena matahari nih, di sana ada matahari, terus ibu hadap ke sana, pasti kita kan langsung tutup mata ya kan? Ya kayak gitu. Terus juga ada daun putri malu. Kalian tahu kan daun putri malu itu yang kalau disentuh pasti langsung menutup. Habis itu juga ada landa. Iya, ibu juga ada gambarnya. Di sini ada beberapa contoh gambarnya. Oh, ini tadi. Ini saat putri malu dipegang, ini pasti nanti akan menutup. Dan setelah itu ada juga ini landa. Landa ini kalau kita pegang, sentuh ininya, pasti dia jadi menutup badannya itu.
Dan juga lipan. Lipan itu juga dia juga akan langsung menggulung gitu loh kalau lipan itu. Anak, setelah tadi Ibu sudah menjelaskan tentang ciri-ciri dari makhluk hidup, Ibu akan membentuk kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 murid ya. Dan ini Ibu sudah membagi. Ini ada, jadi nanti ada yang dapat kelompok cicak, ada yang dapat katak, ada yang dapat kucing, ada yang dapat ular, dan ada juga yang dapat tumbuhan, atau ini biawak, dapat burung, kayak gitu. Nanti ini tugasnya, nanti kalian mencari ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan ciri-cirinya itu ada 6 ini. Nanti kalian cari, itu ada di buku paket halaman 56. Nanti kalian cari di situ. Setelah itu kalian kerjakan. Setelah selesai kalian presentasikan di depan kelas, biar teman-teman yang lainnya tuh biar tahu. Kan yang kelompok ini mengerjakan burung, yang kelompok ini mengerjakan ikan. Jadi yang kelompok burung ini dia tahu ciri-ciri dari ikan kayak gitu. Baik, udah paham semuanya? Iya ya udah. Ibu bagi ya ininya. Ibu bagi per kelompok. Alhamdulillah semua kelompok sudah selesai mengerjakan dan sudah maju ke depan semuanya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah itu Ibu akan Ibu tidak akan memberikan tugas rumah karena kalian tadi sudah Ibu beri tugas kelompok dan Ibu rasa sudah cukup. Jadi kita sudah sampai di akhir pembelajaran ya anak-anak. Jadi apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari ciri-ciri makhluk hidup ini? Kesimpulannya yaitu kita sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna yaitu manusia, kita harus selalu bersyukur. Dan salah satunya cara kita untuk bersyukur itu bagaimana caranya? Kita menjaga kesehatan tubuh kita yaitu dengan cara kita makan makanan yang sehat, menjaga pola makan, dan kita melakukan olahraga secara teratur supaya badan kita tetap sehat. Dan kita juga tidak lupa untuk berdoa untuk melaksanakan semua perintah dengan ikhlas ya. Baik, pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai ya anak-anak. Ibu tutup pelajaran pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Yang mimpin sekarang Nabila, pimpin berdoanya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya selesai. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya, materi selanjutnya. Dan jangan lupa buat kalian itu di rumah tetap harus belajar. Walaupun itu 10 menit atau 15 menit atau 5 menit juga nggak apa-apa. Yang penting kalian itu udah belajar. Jadi kalian itu mengulang materi yang udah Ibu sampaikan supaya kalian selalu ingat di dalam otak kalian ini. Ya. Ya udah baik, Ibu tutup ya pelajaran pada hari ini. Kalau Ibu banyak salah Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.